Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Admin Jordan dari iFixit. Nah, kayaknya udah lama ya kita nggak buat video-video ya. Terakhir itu kita buat video soal service MacBook, terus sebelumnya juga live streaming. Oh ya, kalau ngomongin soal live streaming nih, jadi mungkin kedepannya kita bakal sering live streaming ya. Mungkin bisa setiap hari atau mungkin 2 hari sekali. Nah itu nanti kita pikirkan lah. Tapi terima kasih banyak buat teman-teman yang kemarin sempat mampir ke live streaming. Mungkin besok kita akan adakan lagi. Oh ya, jadi di video kali ini kita bakalan nge-reaction. Jadi ternyata banyak teman-teman kru-kru dari iFixit yang dapat FYP ya. Kalau di TikTok ya mungkin dapat FYP itu soal bisa dibilang video-video yang menggelitik dan minta dikomentarin sama kita, tapi khususnya itu di Apple product ya, khususnya di Apple product, bukan di non-Apple, contohnya kayak Android. Karena nanti kalau misal aku komentarin, nanti nggak masuk dong, soalnya kan kita Apple product ya, Apple fanboy nih, bukan Android fanboy ya, jadi nanti nggak masuk komentarku. So, langsung aja tanpa berlama-lama kita masuk ke dalam videonya, tapi sebelumnya kita intro dulu. iFixit, we can fix it. Oke, kita masuk ke video yang pertama. Ini aku udah dikirimin sama salah satu temanku. Nah, langsung aja kita akan mulai. Ini dari TikTok ya. Sebentar. Kita oke dulu. Nah, ini videonya dari TikTok @limenbottom1 ya. Dan ini kayaknya aku pernah pernah reaction video ini deh kayaknya. Yang MacBook Pro-nya dimasukin kan itu mau di hydro dipping my MacBook kan, coba kita tonton ya. This is Elon Musk, Tesla's co-founder and CEO. Firasatku buruk sih ini. Iya, ini pernah ini. Starting a company, you need to work super hard. When my brother and I were starting our first company, instead of getting an apartment. Iya, aku tahu. Oke, jadi di sini ya ini benar emang pernah aku reaction di short mungkin ya, kalau nggak salah di short, kalau di TikTok kita ada di TikTok itu juga pernah aku reaction. Jadi ini kayaknya sih si mbak-mbaknya ini mbak-mbaknya ini ya, mana sih? Nah, si bapaknya itu pengen kayak life hack gitu ya, atau apa namanya tuh, yang ini yang 5 menit tuh, apa sih itu namanya tuh. Nah, itu pengen buat MacBook-nya tuh kena cat tapi pakai media air, itu namanya apa ya? Namanya ya, aku lupa. Hydro printing ya namanya ya. Nah, tapi masalahnya di sini yang dia celupin itu MacBook ya, dan MacBook itu setauku kayaknya nggak punya ketahanan air ya. Bener gak sih? Bener kan ya? MacBook itu setauku nggak punya ketahanan air. Jadi di sini jelas waktu dia nyelupin ke air ya otomatis MacBooknya ya mati guys. Ini di sini juga mending kalau nyelupinnya tuh cuma di bagian monitornya. Kalau di bagian monitor mungkin yang rusak cuma bagian monitor doang kan ya. Cuman ini waktu kita mainin ya, waktu kita play, ini kalian bisa lihat kalau nyelupinnya tuh kayaknya nggak cuman monitornya guys, kayaknya se-MacBooknya sampai dalam tuh kan. Nah, kalau kayak gini kemungkinan besar nih kerusakannya itu udah banyak ya di bagian monitor pertama. Terus kedua, ini kan posisinya tadi waktu dia nyalain di sini, waktu dia nyalain ini jelas banget kelihatan kalau posisinya masih basah banget, tapi dia udah nyalain MacBooknya. Ini bisa jadi di bagian mesin, konsleting, terus baterai juga bisa. Ini udah banyak sih, ini jelas harusnya kita mecat mbak-mbaknya ini sih. Ini udah kerugian parah sih, ini udah ganti MacBook sih, fix ini. Jadi buat kalian yang punya MacBook itu, setahu kita MacBook itu nggak ada yang namanya punya ketahanan terhadap air ya. Jadi bagi kalian yang punya MacBook terus lagi ngerjain tugas dan deket-deket sama kopian atau di cafe mungkin ya, deket sama kopi atau deket apa yang kena air, aku rasa kalian harus hati-hati karena MacBook itu nggak punya ketahanan terhadap air. So langsung aja kita lanjut ke video yang kedua. Jadi kita udah dikirimin ke video yang kedua. Nah, ini dia, langsung aja kita masuk ke video yang kedua. Ini juga dikirimin sama kruku dan langsung aja kita tonton bareng-bareng, kita cermati kira-kira ada keanehan apa lagi. So, let's go. Oh ya, lupa volumenya.
Ya. Into Apple to see if it's repairable. Sebentar. Aku belum baca tadi. We took the phone into Apple to see if it's repairable. We took the phone into Apple to see if it's repairable. Waduh. Luckily, the phone had Apple Care. Luckily, the phone had Apple Care insurance. Ini lucu sih, jelas gak bisa cuy. Ini ya coba kita tonton sampai habis dulu. Untung aja ada Apple Care ya. Ya betul. It's currently been sent away. Bener-bener hangus ya guys ya. If it can't be fixed. It can be fixed. The payout figure will be between $150, $800 for a new phone. Oke, jadi itu dia videonya. We took the Kalau tadi masalah MacBook udah bisa dibilang brutal, kalau yang satu ini masuknya udah psikopat ya guys ya. Psikopat terhadap iPhone ya guys. Bener-bener iPhone-nya dibakar, terus posisinya kurang lebih kayak gini. Masih ngeluarin asap, sampai masih ngeluarin asap. Dan dia masih berkata untungnya si HP ini itu masih punya Apple Care Insurance. Berarti asuransi Apple ya berarti. Ini kalau kayak gini, Apple ngasuransinya kayak gimana ya? Bener-bener kebakar hangus soalnya. Nah di sini kita juga bisa lihat kalau bagian LCD-nya tuh udah hancur. Ini udah kebakar, LCD kebakar ya otomatis mati sih ini sih. Oke lanjut. Bener-bener masih kelihatan asap-asap ini. Kalau kalian suka ngegrill ngegrill meat atau ngegrill daging sapi, kalian kurang kaya ya guys ya. Ini ngegrill iPhone berapa? iPhone 12 ini. Terus ini 10% masih bisa survive, tapi kalau dari pandanganku pribadi sih 0,1% ya dia masih bisa survive. 0,1%. Kenapa bilang 0,1%? Pertama karena hangus guys. Jadi kalau mesin itu udah terbakar ya, itu udah bener-bener hampir gak bisa diperbaiki lagi guys. Karena kalau kita lihat servis mesin pasti kalian bisa ngelihat kalau kita kadang ngangkat mesin gitu kan juga dengan panas ya, dengan suhu ya. Nah itu pasti mesin yang di dalam itu otomatis banyak komponen-komponen yang nanti bakal meleleh dan itu pasti udah susah untuk diperbaiki sih. Jadi ini untuk 10% chance of survive-nya itu jelas kayaknya enggak, bahkan 0,1% pun itu masih terlalu tinggi buat si HP ini itu bisa survive karena udah hangus. Ini dikirim ke Apple ya mungkin ya. Mungkin Apple juga ngeliat ini orang gila ini. Nah, kalian bisa lihat di sini udah kelihatan tuh LCD-nya benar-benar udah terbakar. Sebuah keajaiban kalau misal ini masih bisa hidup, dan ini kayaknya nggak bisa hidup ya udahnya. Nah, kan bener kan? If it can be fixed. Kalau ini nggak bisa diperbaiki. Jika ini tidak bisa diperbaiki. Sorry. The payout figure will be between $150 $800 for a new phone. Nah, dia harus beli HP baru. Ya, itu dia untuk video keduanya. Jadi kesimpulannya, kalau kalian ngegrill daging dan merasa kaya, nggak cuy. Ada yang lebih kaya lagi. Ngegrill iPhone 13 ya guys ya. Oke, next kita masuk ke video yang ketiga. Let's go. Oke, kita masuk ke video yang ketiga sekarang. So, kali ini di video ketiga kita ada requestan lagi dari salah satu temanku juga. Langsung aja kita masuk, kita lihat videonya. Kira-kira keanehan apa lagi yang terjadi sebelumnya MacBook dikasih air. Yang kedua ngegrill iPhone 13 atau 12 tadi. Terus yang ketiga ini kira-kira video apa lagi emang aneh-aneh. Oh ya, langsung aja kita masuk ke kita play. My phone's camera is shaking so bad. The shop said I need to pay $600 to fix it. $600. Okay. But I just use a magnet press around camera and it gets back to normal. Oh. For more.
Oke, jadi My phone ini juga camera. ini juga banyak banget yang ngomongin soal kalau kamera bergetar itu ternyata bisa diperbaiki dengan menggunakan magnet ya guys. Bisa memperbaiki dengan menggunakan magnet dan dia langsung stabil secara ajaib. Simsalabim langsung stabil ya. Tentunya kayak di sini. Ini punyanya mbaknya, punyanya mbaknya. The shop said I need to pay $600 to fix it. Nah di sini katanya kakaknya ini, katanya mbaknya ini, dia itu butuh membayar $600 untuk memperbaiki kamera belakang. Ini iPhone 11 kayaknya, iPhone 11 buat ganti kameranya, intinya kayak gitu. But Nah, I just use a magnet press around camera. terus dia pakai magnet di sebelah kameranya atau di dekat-dekat kameranya dan Gets back to normal. secara ajaib kameranya udah nggak bergetar lagi. Nah ini sebenarnya dikategorikan sih sebenarnya bener ya guys. Ini emang bener bisa. Jadi bagi kalian yang punya iPhone kameranya bergetar itu bisa pakai magnet dan itu juga emang bisa menstabilkan. Cuman ada beberapa resiko yang terjadi. Yang pertama, yang paling sering dikeluhkan para pengguna magnet untuk kamera bergetar itu adalah panas di bagian kameranya. Dan itu sangat wajar sekali panasnya. Karena apa? Karena sebenarnya kamera kalian itu bagian stabilizernya itu sedang mengalami kerusakan. Dan kerusakan itu kalau kalian kasih magnet ya dia bakal anteng. Cuman getarnya tuh apa ya? Masih ada ya, sebenarnya masih ada, cuman tipis banget. Kadang juga udah nggak ada, tergantung dari magnetnya juga. Dan itu bisa bikin kamera belakang kalian itu panas banget. Dan efek sampingnya, kalau semakin lama kalian pakai hal seperti itu, ya bisa jadi yang pertama IC kamera kalian juga bisa kena, atau mungkin mesin kalian juga yang bisa kena guys, karena saking panasnya. Kemudian yang kedua kelemahannya, yaitu kalian harus bawa magnet terus. Nah itu yang bener-bener ngerepotin banget. Karena kalau kalian bisa ganti, kenapa kalian harus bawa kamera terus? Kecuali emang untuk berjaga-jaga, untuk solusi sementara. Nah kayak gitu nggak masalah sih. Tapi untuk kita sarankan sih lebih baik kalian ganti kamera belakang aja. Apalagi ganti kamera belakang di iFixit sekarang lagi ada promo ya guys. sedikit promosi. Oke, langsung aja kita lanjut ke video yang keempat ya sekarang ya, yang keempat. Nah jadi intinya sih di video kali ini ya di video yang ini memang benar bisa pakai magnet, cuman banyak banget resiko yang terjadi. So kita saranin untuk lebih baik ganti kamera belakang aja karena harganya juga nggak begitu mahal kok, apalagi sekarang lagi ada promo. Oke, next. Oke, kita masuk ke video yang keempat. Ini juga dapat dari temenku juga. Ini banyak banget ya yang tiba-tiba itu ngasih WA soal video-video yang kocak ya sebenarnya. Ini maksudnya udah kocak-kocak semua sih. Nah, jadi di video kali ini kita akan langsung reaction video yang dari temanku ini. So, let's go. Kita langsung aja play videonya. Di dalam air ya. Oke. Dapat iPhone ya. Kadang kalau kayak gini nih aku ngerasa takutnya tuh ini fake ya, cari famous doang gitu loh. Soalnya kan bisa aja kan, apalagi ditaruh di tempat yang anti air gitu kan, dia kan emang khusus anti air untuk HP ya sebenarnya. Oh ya, dari water insert berarti ada air yang masuk ini. Let's give it a try. Wih. Yeah, it sure works. There's our owner right there. All right, let's give him a text. Itu dikasih sehudinya ya. Perasaan kan harusnya yang nemuin yang dikasih sesuatu kan ya, sebagai rasa terima kasih ya. Kalau di luar nggak, yang nemuin yang ngasih sesuatu guys. Ya contohnya ini. Believe that it actually was found. Oh my, even in the wrapper, and here it is. How awesome! A year and a half later, I find my phone. Oke, so jadi di sini sih videonya ceritain soal orang yang lagi diving ya, ini ya lagi diving, terus dia nemuin HP. Kalau dilihat sih ini kayaknya iPhone 10 atau 10s ya, kayaknya bukan iPhone 11 tapi 10 atau 10s di dalam air. Terus
dia itu ada air yang masuk di iPhone-nya sebenarnya. Nah, terus habis itu dia taruh ke atas lah, terus dikeringin lah. Kemudian setelah kita coba di charging ternyata masih bisa hidup dan dikirim balik ke pemilik aslinya. Di sini sudah pertanyaannya simpel, kok dia bisa tahu pemilik aslinya dari mana? Itu yang pertama. Tapi yang paling mudah sih sebenarnya gini, untuk iPhone yang terkena air ya guys, untuk iPhone yang terkena air sebenarnya untuk iPhone sendiri itu memang udah ada memiliki ketahanan airnya masing-masing ya, namanya water resistnya masing-masing. Dan biasanya sih kalau orang-orang luar itu masih pakai pelindungnya juga ya, jadi biar melindungi iPhone kalian ketika kalian lagi berenang. Jadi ada pelindungnya khusus. Kalau yang di sini kalian bisa lihat pelindungnya juga ada ya guys, ini juga masih ada pelindungnya tuh. Nah, kalau di luar negeri memang masih pakai ini. Jadi mereka pun di luar negeri pun itu juga belum percaya 100% sama water resistnya yang ada pada smartphone ya guys. Sebenarnya nggak cuma iPhone tapi smartphone. Walaupun dia udah punya water resist, tapi dia tetap pasti pakai pelindungnya karena takutnya konsleting atau airnya masuk dan merusak mesinnya. Nah, di sini untungnya si pelindung ini bekerja dengan bagus sampai bisa melindungi iPhone-nya di dalam air dalam waktu yang cukup lama ya ini ya, bisa dibilang ya. Kenapa? Karena udah kelihatan ada kayak kotoran-kotoran dan ini mungkin udah lama. Bahkan ibunya yang nerima pun mukanya udah nggak sama kayak wallpapernya kalau kalian lihat ya. Nah, terus bisa rusak gak sih kalau dalam waktu yang lama di dalam air kayak gitu? Sebenarnya sih kalau masih dalam perlindungan yang alat tadi itu sih sebenarnya nggak masalah sih, nggak apa-apa sebenarnya kalau masih terlindung. Dan ini kayaknya ada air yang masuk pun juga airnya tuh dalam jumlah yang sedikit. Dan untuk iPhone sendiri sih kan punya water resist ya guys, dia punya ketahanan terhadap air, jadi juga nggak masalah. Jadi menurutku ini wajar-wajar aja kalau iPhone-nya masih bisa nyala, soalnya dia juga masuk ke dalam alat yang anti air itu, terus iPhone-nya juga anti air. Jadi ketika dia coba nyalain, tapi syaratnya mungkin dia keringin dulu ya. Keringinnya pakai apa? Ya mungkin bisa pakai hair dryer ya guys, itu yang paling aman. Jangan pakai kalau ngeringin iPhone tuh pada pakai beras itu loh. Kadang-kadang kalau orang Indo itu ngeringin iPhone itu kadang pakai beras guys, itu bisa menimbulkan jamur di dalamnya. Kalau pengen ngeringin iPhone, kalau misal low budget ya kalian pakai kipas angin atau mungkin pakai hair dryer ya, untuk yang cewek-cewek mungkin ya. Cewek-cewek kalau kena air kalian pakai hair dryer, tapi juga jangan terlalu dekat. Yang simpel-simpel aja, agak jauh, kalian tembak aja si iPhone itu kayak gitu sampai kering. Jadi itu cara ngeringin iPhone, bukan dimasukin ke beras. Nanti malah berasnya yang mateng sama iPhone kalian, malah bikin berjamur. Biasanya yang berjamur itu daerah kamera belakang, kamera depan, terus juga mesin ada yang berjamur juga. Jadi kesimpulannya ya emang bisa iPhone itu bertahan di air dalam waktu yang lama asalkan ada alat itu, alat yang untuk water resist itu. Nah, habis itu juga iPhone juga punya water resistnya sendiri. So mungkin ini videonya benar dan benar-benar terjadi, dan kita langsung aja lanjut ke video yang kelima ya. Let's go. Oke, kita masuk ke video yang kelima ya. Langsung aja kita reaction, ini juga sama. Aku dapatnya dari teman-teman. Aku soalnya nggak mau kena spoiler dulu. Kalau tadi video pertama sih soalnya mungkin temanku baru lihat terus kirim ke aku. Nah, kalau sekarang sih aku emang rata-rata pada belum lihat ini. Ini apa lagi ini? iPhone 11 aja sombong banget. Waduh. Dari judulnya ada wadidaw sekali ini. Oke, langsung aja kita putar videonya, kira-kira seperti apa ya guys ya. Misi mbak. Senggol dong. Senggol dong. Wah. Boxing guys ya. Boxing. sorry. Sebentar. Oke. Jadi sebentar. Oke, sebentar. Jadi di sini aku bingung ini nyeritainnya. Jadi di awal video itu ada Mbak lagi punya iPhone 11 yang ya biasanya kalau orang sombong iPhone 11 tuh kadang dia foto terus di cermin terus ngeliatin iPhone-nya sambil fotonya tuh jadi kayak kelihatan gitu loh. Bobanya tuh sengaja diliatin guys. Dan tag teman-teman kalian ya mungkin ya yang sama, yang suka pamer iPhone kayak gitu terus fotonya di depan cermin, biasanya di WC ya, di WC foto pakai iPhone. Habis itu nampang kalian juga, tapi juga nampang si logo Apple-nya. Nah, ini ada orang yang lagi pamer lah intinya kayak gitu.
kamera iPhone. Nah, ini mungkin mungkin aja dia mau pamer. Nah, ini yang mind blowing itu ternyata pertama juga mikir kok bisa solasinan kayak gini, kayak ada bekas lakban ya, ini ada bekas lakban. Ternyata LCD-nya itu udah bergaris guys, terus dilabanin biar gak kelihatan, gak gitu ya mas ya. Solusinya itu untuk LCD yang bergaris hijau atau lightsaber ya kalau orang ngomong ya, itu bukan dilaban tapi diganti dengan yang baru ya guys. Ini mind blowing sih, ini life hack ya guys, ini life hack ya guys. Jadi untuk kalian yang punya LCD bergaris atau apa namanya, LCD-nya udah mulai ada notch, ada noda hitam atau putih, mungkin ada noda putih, itu bukan dilakban ya guys, tapi emang diganti dengan LCD yang baru. Ini masnya cukup kreatif ya dengan cara ngelakban biar gak kelihatan. Apalagi ganti LCD di iFixit lagi ada promosi lagi. Tapi emang bener lagi ada promo guys. Langsung aja cek di Instagram kita ya. Ini garisnya lurus dan ngelabannya tuh pas loh. Lucu sih. Oh, bener-bener. Oke, next kita masuk ke video yang ke-6. Let's go. Oke, kita masuk ke video yang ke-6 dan ini kayaknya video yang terakhir. So, let's go. Langsung aja kita review, kita reaction. Dari judulnya aku udah nggak tahu sih mau ngomong apa ya. Di tutorial orang jalan pakai iPhone 14 Pro. Ini ciri-ciri orang yang sombong ya guys ya. Tapi langsung aja kita lihat ciri-ciri orang yang jalan pakai iPhone 14 Pro itu kayak gimana sih. Jadi ini juga buat kalian yang punya iPhone 14 tapi belum bisa jalan pakai iPhone 14 Pro ya. Let's go, langsung aja kita nonton. Tutorial orang jalan pakai iPhone 14 Pro. Oke. Gimana? Tutorial orang jalan pakai iPhone 14 Pro. BTW dia sarungan ya guys, masih terlihat. Aduh. Mungkin Ramadan jadi sarungan ke mall. udah kayak apa namanya? Nyantai banget gitu loh. Sarungan ke mall. Cara matiin flashlight gimana? Jadi flashlight itu matiin gimana? Oke. Astaga, oke. Tutorial orang jalan pakai iPhone 14 Pro. Tutorial orang jalan pakai iPhone 14 Pro. Oke. Aduh, nggak habis pikir. Iya, flashnya nyala kan. Oke, jadi gitu ya. Jadi di sini tutorial cara jalan iPhone 14 Pro itu kalian pakai apa namanya? Kalian harus punya iPhone 14 Pro-nya dulu, bukan yang HDC. Habis itu kalian nyalain flashnya, terus kalian angkat iPhone-nya ke atas. Nah, itu gimana caranya jalan pakai iPhone 14 Pro. Itu bukan apa namanya, bukannya pamer, malah dicolong orang, nanti bingung kalian. Ini nggak banyak sih yang bisa aku komentarin. Jadi intinya kalau kalian punya iPhone ya jangan sombong-sombong lah, biasa aja guys. Kalian masukin ke kantong ya kayak orang normal aja, nggak usah sombong guys. Apalagi pakai iPhone 14 Pro yang baru ya, yang udah nggak ada notch atau udah nggak ada poningnya. Ini nggak banyak yang aku komentarin sih. Intinya sih jangan sombong ya guys kalau pakai iPhone ya guys. Biasa aja, keep kalem, keep santuy ya guys ya. Aduh. Oke, jadi itu dia beberapa video reaction yang beberapa video yang udah aku reaction. Dan beberapa emang ada yang soal servisan, contohnya kayak MacBook yang kena air dengan PD-nya mbak-mbaknya masukin ke dalam air, padahal setahu kita itu MacBook nggak ada ketahanan air. Makanya kalau MacBook kalian kena air pasti kalau nggak keyboardnya rusak ya konsleting, intinya gitu. Terus habis itu yang kedua itu ada orang yang ngegrill iPhone. Ini bukan mid gay lagi, ini ngegrillnya udah ngegrill iPhone sampai bener-bener hangus, dan kemungkinannya itu dia masih bilang 10%, tapi kalau kita bilang itu udah mungkin 0,1% aja udah masuk beruntung ya, itu udah nggak ada kemungkinan untuk hidup. Terus yang ketiga itu kita juga nge-reaction soal oh ya, kamera yang bergetar. Kamera bergetar itu pakai magnet, itu hoax atau real? Itu bener-bener bisa ya, itu real, cuman resikonya itu kamera belakangnya bisa panas, terus juga bisa kena IC kamera atau bagian mesin lainnya karena hasil dari panas tersebut. Terus yang keempat itu adalah nemu iPhone atau apa namanya tuh, menemukan
menemukan iPhone di kedalaman air. Itu masih memungkinkan nggak sih? Misal kalian punya iPhone yang jatuh ke air itu masih mungkin nggak sih untuk diselamatkan? Ya kalau kalian punya pelindung iPhone-nya itu yang bentuknya kayak kalung ya biasanya ya, itu biasanya Gojek pasti punya tuh biasanya. Gojek pasti punya tuh yang buat iPhone itu. Nah, itu masih memungkinkan asal pelindungnya tuh dalam kondisi yang bagus. Contohnya kayak yang video yang tadi, itu pelindungnya masih bagus, jadi iPhone-nya otomatis juga akan tersimpan dengan bagus. Apalagi iPhone-nya sendiri juga punya ketahanan terhadap air. Jadi aku rasa video ini real dan emang ada kemungkinan untuk iPhone kalian selamat. Terus di video yang kelima, itu kayaknya bukan pamer iPhone ya, ini tutorial cara menutupi lightsaber pada iPhone kalian ya. Kalian pakai lakban, kalian tutupin, dijamin udah langsung noda hilang guys. Udah kayak iklan-iklan ini ya guys. Aku tapi saranin kalau ada lightsaber kalian ganti LCD aja. Kalau misal belum ganggu ya nggak apa-apa, tapi kalau udah mulai mengganggu ya aku rasa ganti LCD jadi solusi yang tepat. Apalagi di iFixit lagi ada promo. Terus untuk yang terakhir, tutorial kalian pakai iPhone 14 Pro. Ini aku nggak komen sih. Kalau intinya kalau kalian punya iPhone ya keep kalem, santai aja. Daripada nanti kalian kehilangan teman-teman kalian, circle kalian ya mulai iri, mulai dengki sama kalian yang punya iPhone, malah kalian ditinggalin kan sayang. Jadi kalau kalian punya iPhone jangan lupa tetap tenang, tetap kalem, biasa aja guys. Kalian juga warga biasa, cuman kalian kaya aja sih punya iPhone 14 Pro. Oke, jadi gitu aja video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Kalau kalian punya video-video lain mungkin soal kerusakan, atau mungkin kalian punya video yang minta kita reaction juga, langsung aja tag di @iFixit, di Instagram juga boleh, di TikTok juga boleh, atau di YouTube pun juga nggak apa-apa. Kalian tag aja, kita akan liatin juga. Nanti langsung akan di review sama kru di belakang, terus nanti aku baru nonton. Soalnya tadi video yang pertama tuh aku udah nonton sebenarnya, cuman mungkin kurang konfirmasi. Atau kalian yang punya kerusakan-kerusakan lain, pengen cek sama konsultasi tapi jauh, pengen ngirim juga belum ada dana, atau mungkin masih bertanya-tanya, mungkin kamu bertanya, masih bertanya-tanya, langsung aja kirim ke email ifixit@gmail.com ya guys. Jadi nanti langsung kita akan review, kita akan lihat kira-kira kerusakannya ada di mana dan segala macam. So, langsung aja kirim email kalian atau tag kita kalau kalian punya info-info menarik seputar Apple Gadget ya. Awas kalau kalian ngirim soal Android, apalagi soal laptop-laptop yang bukan MacBook atau iMac, kita sementara belum bisa ya guys. Oke, kayak gitu aja video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. See you next time and goodbye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! iFixit, we can fix it.